Kita bersyukur menjadi anak-anak Tuhan. Kita bersyukur hidup kita diselamatkan oleh Tuhan. Apa arti hidup kita jika Yesus tidak mati bagi kita semua? Dan sebab itu pagi hari ini kita mau ingat kasih-Nya, kita mau ingat cintanya, kita mau bawa syukur kita kepada Tuhan. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu.
Haleluya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini Tuhan. Engkau lahir hanya untuk mati di atas kayu salib, menghapus dosa kami semua, memberikan keselamatan jiwa dan hidup yang kekal. Hari ini Tuhan, Engkau tidak ada di kubur itu. Engkau bangkit dan hidup, memberikan pengharapan yang baru bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga untuk anugerah-Mu yang besar bagi kami. Biarlah kami semua boleh mengerti bahwa kami hidup di dalam rencana-Mu Tuhan. Bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami peroleh kesempatan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu. Roh Kudus menolong kami semua, menolong pemberitaan firman ini. Haleluya. Dan nama-Mu dimuliakan. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita wajib mengucap syukur. Tanpa pengorbanan Tuhan, kita akan sia-sia mengikut Tuhan. Tanpa korban Yesus di atas Kalvari, kita sia-sia juga. Tapi tanpa kebangkitan Tuhan Yesus, kita menjadi orang yang malang. Tidak ada gunanya kalau Yesus tidak mati dan tidak dibangkitkan. Apalah arti kesetiaan kita di dalam mengikut Tuhan. Mari kita mau baca dalam 1 Korintus 15 ayat yang pertama hingga kedua. Di sini Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus. Tapi biarkanlah pagi hari ini, bukan hanya jemaat di Korintus, tapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan untuk jemaat GPDI Jajak. Amin. Mari kita mau baca di dalam 1 Korintus 15 ayat yang pertama dan kedua. Mungkin bisa ditampilkan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Ayat yang kedua, oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Rasul Paulus berbicara kepada sidang jemaat di Korintus, mengingatkan kembali kalau jemaat di Korintus sudah diselamatkan. Tapi Rasul Paulus tidak berhenti di situ saja. Mengingatkan kembali agar jemaat di Korintus biarkan tetap teguh berdiri, berpegang kepadanya. Pagi hari ini firman Tuhan yang sama untuk jemaat Korintus, pagi hari ini juga sama untuk jemaat GPDI Jajak. Firman Tuhan mengatakan, mari keselamatan yang sudah kita terima itu jangan kita sia-siakan. Jangan ingin kita hanya, oh Tuhan sudah mati.
Tuhan sudah menebus dosa kami. Tuhan Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pengampun. Lantas kita ceroboh, menyia-nyiakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Sehingga kita dengan enaknya hari ini kita bisa berbuat dosa. Besok pagi kita minta ampun sama Tuhan. Hari Senin, hari Selasa berbuat dosa. Hari Minggu kita datang kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Memang Tuhan mengampuni setiap apa yang kita perbuat. Tapi ingat, jangan kita sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus di atas Kalvari. Dia mati untuk kita semua. Dia mati bukan karena dosa yang ditanggungnya, tetapi untuk menanggung dosa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Oleh sebab itu, mari kita jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus itu. Kita mau hidup selaras akan firman Tuhan. Nah, kita mau lanjut di dalam ayat yang ketiga, kita mau baca. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa? Yang telah kuterima sendiri, ia bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ayat yang kelima kita mau baca, bahwa ia telah menampakkan dirinya kepada Kefas. Kefas yang dimaksud ini adalah Petrus. Nah, kalau kita lihat, kalau kita kemarin hari Jumat, kita merayakan Jumat Agung. Good Friday. Kita tahu Yesus diutus Bapaknya untuk mati di atas Kalvari. Untuk menebus dosa kita semua. Bukan karena dosa dari Yesus, tetapi dosa kita semua. Kalau kita lihat, tengok ke belakang. Dosa Adam dan Hawa. Waktu retreat sempat disinggung oleh pembicara, Pak Freddy. Dosa Adam diwariskan kepada kita semua. Manusia pertama, Adam dan Hawa, melakukan satu pelanggaran yang besar. Maka kita umat manusia, kita juga mewarisi dosa itu. Kita lahir di dalam dunia, kita sudah membawa DNA dosa. Gen dari dosa. Tetapi kalau kita melihat kasih Allah yang sangat sempurna itu, tidak mau, tidak rela kalau anak-anaknya, ciptaannya itu menanggung dosa Adam berterus-menerus. Oleh sebab itu, lewat kematiannya, Yesus diutus Bapa untuk mati di atas Kalvari, di atas Golgota, untuk menebus kita umatnya. Amin. Oleh sebab itu mari hargai penebusan yang Tuhan sudah lakukan, karya besar itu yang Tuhan sudah berikan secara cuma-cuma. Tuhan sudah korbankan dirinya untuk kita semua. Oleh sebab itu, saya berulang-ulang mengatakan,
Mari jangan sia-siakan penebusan Tuhan Yesus itu, kematian Tuhan Yesus itu. Boleh kita ingat, dan bukan hanya kita hanya ingat saja, tapi kita boleh hargai. Nah, firman Tuhan dikatakan Yesus mati dan Yesus dikuburkan. Karena apa? Yesus 100% manusia pada saat itu. Sama dengan kita. Yesus mati, Yesus dikuburkan. Tetapi firman Tuhan katakan, hari yang ketiga Allah bangkitkan anaknya. Dan pagi hari ini kita boleh rayakan. Amin. Oleh sebab itu, begitu besar, begitu dahsyat anugerah Allah ini. Kalau kematian tidak ada kebangkitan, tentunya kita akan bertanya, kita akan sia-sia. Mungkin murid Yesus, tatkala Yesus disalibkan, mungkin mereka takut dan gentar. Karena apa? Mungkin dia mulai kehilangan sosok Yesus dalam hidupnya. Dia tidak tahu harus lakukan apa. Kalau Tuhan sudah bersama-sama lama dengan murid Yesus, melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tapi mereka begitu Tuhan Yesus mati di atas Kalvari, dicambuk, luka-lukanya begitu dahsyat. Saat itu murid-muridnya secara manusia, secara logika, dia merasakan satu kehilangan sosok Tuhan Yesus itu yang sangat-sangat dia agungkan. Mereka takut kehilangan. Tapi firman Tuhan katakan, Yesus benar mati, Yesus benar dikuburkan. Tapi hari yang ketiga itu, Tuhan Yesus bangkit. Hari ini kita mau rayakan kebangkitan itu. Saat Yesus bangkit, wanita pertama yang bertemu dengan Tuhan Yesus adalah Maria Magdalena. Pagi-pagi hari dia datang ke kubur untuk melihat kubur Yesus. Tapi dia begitu kagetnya, begitu dia melihat seperti ilustrasi ini, ternyata kubur itu kosong. Batunya sudah tergolek. Mereka ketakutan, siapa yang mencuri jasad dari Tuhan Yesus? Demikian juga di ayat 5a, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, kepada Petrus. Nah, ini cukup menarik ya bagi saya ya. Kenapa Tuhan menampakkan dirinya kepada pria yang pertama, yaitu Kefas atau Petrus? Kita ingat kisah ini. Petrus, mereka apa yang diperbuat? Kalau kita lihat dalam perjamuan malam saat Yesus dengan murid-muridnya, Yesus pernah berkata kepada Petrus, mari kita mau baca Matius 26 ayat yang ke-34. Matius 26 ayat ke-34 hingga ke-35. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali.
Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid-murid yang lain pun berkata demikian juga. Saya mungkin merenungkan, kenapa tatkala Yesus bangkit, kok tidak Rasul Yohanes, tidak Rasul Paulus, tidak siapa? Tuhan menampakkan dirinya kepada Petrus. Kenapa? Tuhan sudah ingatkan pada perjamuan malam. Petrus, hai Petrus, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku berapa kali? 3 kali. Yesus memberikan perhatian yang khusus kepada Petrus. Untuk apa? Untuk supaya Petrus, ini loh, aku ini sudah bangkit. Tuhan sudah bangkit. Kenapa? Beberapa hari yang lalu Tuhan sudah ingatkan, engkau akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Tapi saat itu Petrus dengan pedenya, dengan tegasnya, dia berkata, sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Nah, seringkali kita pun sama seperti Petrus. Tuhan ingatkan, hai anakku, apakah engkau mengasihi aku? Kita dengan lantang, kita dengan tegas, aku mengasihi engkau. Tapi seringkali kita tidak sadar, atau mungkin kita merasa sadar, tapi kita dikalahkan, iman kita dikalahkan dengan keinginan-keinginan daging. Hal-hal duniawi yang selalu mengikat dalam kehidupan kita. Sehingga kita tanpa kita sadari, kita sudah melakukan sama dengan Petrus. Kita menyangkal Tuhan. Kita tidak lagi menghargai kematian Kristus. Kita sering melakukan hal-hal yang sama. Kita tahu itu hal yang salah, hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi seringkali kita melakukan hal yang sama. Oleh sebab itu, Tuhan menaruh perhatian khusus kepada Petrus. Dia rela menampakkan dirinya kepada pria yang pertama, pada Petrus. Tatkala itu, Tuhan Yesus sebelum disalibkan, Yesus bersama murid-muridnya berada di Taman Getsemani. Yesus berdoa. Yesus minta kekuatan. Karena tadi saya sudah katakan, saat itu Yesus 100% manusia. Seperti kita. Wajar. Yesus juga mengalami satu ketakutan yang berat. Satu pergumulan. Kalau kemarin di retreat dibahas, tidak ada seorang pun yang kebal terhadap pergumulan. Justru dengan pergumulan itu kita boleh memurnikan iman kita. Nah, saat itu Yesus bersama muridnya
di Taman Getsemani. Dia berdoa. Tuhan Yesus berdoa. Tapi saat itu murid-muridnya ikut berdoa ada di Taman Getsemani. Tapi mereka lelah. Mungkin lelah dalam perjalanan. Sehingga apa? Yesus mengatakan di ayat 40 yang bagian B. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Seringkali kita mungkin lelah, mungkin kita letih, kita mungkin sudah tidak kuat lagi. Beban yang kita sudah alami. Saya tidak tahu pergumulan apa pagi hari ini. Mungkin pergumulan keluarga. Mungkin keluarga atau mungkin anak. Atau mungkin orang tua. Mungkin pekerjaan kita. Mungkin perekonomian kita. Sehingga begitu banyak menguras energi kita. Sehingga kita tidak bisa lagi untuk berdoa. Tidak bisa lagi kita mengucap syukur. Yang bisa keluar dari mulut kita hanya gerundel saja. Hanya sambat saja. Demikian juga murid-murid Yesus saat itu. Yesus berkata, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga untuk 1 jam saja dengan aku? Tuhan Yesus mau kita boleh berjaga-jaga. Tapi seringkali kita lengah, kita ceroboh. Itulah kelemahan manusia. Saat itu Yesus berdoa. Secara manusia, Yesus tidak tahan. Perintah Bapa, engkau harus mati di atas kayu salib. Tapi secara manusia, Yesus bergumul berdoa. Sampai dia katakan, dia berdoa, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya. Tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendak Bapa. Itulah pengorbanan Yesus. Begitu dahsyat. Begitu hebat. Sebelum Yesus disalibkan, Yesus ditangkap, diadili di mahkamah agama. Saat itu kita mau lanjut di ayat yang ke-55. 55. Kita mau lanjut aja di ayat yang ke-55 hingga 7. Maaf ya, kita loncat aja di 69 supaya pembacaan kita supaya tidak terlalu lama. Ayat yang ke-69. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea. Ayat yang ke-70. Tetapi ia menyangkal di depan semua orang. Katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Lanjut ayat yang ke-71. Ketika ia pergi pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia, yaitu Petrus, dan berkata kepada orang-orang yang di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret. Ayat yang ke-72. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah,
Aku tidak kenal orang itu. Ayat yang 73, tidak lama kemudian orang yang ada di situ datang lagi kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Ia nyata dari bahasamu. Maka mulai Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Nah, begitu hebatnya. Kalau pada perjamuan malam, Yesus berkata, hai Petrus, engkau akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Tapi saat itu Petrus dengan lantangnya, tidak Tuhan, aku rela mati bersama engkau. Tapi kalau kita lihat kisahnya selanjutnya, kegenapan firman Tuhan itu iya dan amin. Petrus menyangkal 3 kali. 3 kali tepat apa yang Tuhan katakan. Bayangkan, Petrus yang begitu dahsyat, begitu tegar saat ditanya Yesus. Pada saat Yesus diadili, ada seorang hamba perempuan. Dia menunjuk Petrus. Engkau orang bersama-sama Yesus. Tapi Petrus dengan lantangnya juga dia mengatakan, aku tidak kenal orang itu. Sampai 3 kali. Tetap dia menyangkal Yesus. Tapi puji Tuhan. Ayat yang ke-75. Petrus teringat. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Nah, Yesus rupanya memberikan satu perhatian yang khusus kepada Petrus. Dan Yesus mau membuktikan bahwa aku telah bangkit. Yesus telah bangkit. Tidak akan terus-menerus engkau bersedih. Memang Tuhan Yesus mati. Kalau firman Tuhan katakan tadi, mati dan dikuburkan. Tapi hari yang ketiga, Yesus bangkit. Oleh sebab itu, pagi hari ini, kita mengerti, kita tahu. Raja kita, Yesus yang kita sembah itu memang pernah mati. Pernah dikubur. Tetapi pagi hari ini, kita dengan iman kita sadari bahwa Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang mati saja. Tetapi Allah yang bangkit dari orang mati. Amin. Oleh sebab itu pagi hari ini kita mau pegang kebenaran firman Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan sia-siakan pengorbanan Yesus. Jangan sia-siakan. Begitu besar harga yang Tuhan sudah bayar untuk kita. Kita tidak akan sanggup berapapun harta kita untuk menggantikan pengorbanan Tuhan Yesus di atas Kalvari. Tidak akan sanggup. Tuhan berikan anugerahnya itu secara cuma-cuma. Namun bukan pengorbanan Tuhan Yesus itu recehan. Tetapi pengorbanan yang sungguh-sungguh besar. Anugerah Allah itu yang sudah Tuhan berikan untuk kita.
Kita mau jaga. Kita mau mensyukuri. Dan kita mau implementasikan di kehidupan hari demi hari. Kita kembali lagi ke 1 Korintus 15 ayat yang ke-5b. Kalau Yesus menampakkan dirinya kepada Petrus, kemudian Tuhan Yesus menampakkan ke 12 muridnya. Sesudah itu dia menampakkan lagi lebih dari 500 orang dalam waktu yang bertepatan. Nah, jadi kalau Yesus hanya menampakkan dirinya atas kebangkitannya kepada murid-muridnya, ya mungkin orang lain mungkin menganggap ya itu mungkin murid-muridnya saking kangennya sama Tuhan Yesus. Bisa saja kita punya pemikiran Tuhan Yesus bangkit. Tapi Yesus dia lakukan bukan hanya kepada ke-12 muridnya saja. Tetapi Yesus melakukan kepada 500 orang secara bersamaan. Setelah itu Yesus menampakkan berikutnya kepada Yakobus, kepada semua rasul, kepada rasul-rasul yang lainnya, Rasul Paulus juga. Nah, kalau kita lihat di zaman saat itu, murid Yesus pun meragukan hal itu. Pagi hari ini, kita pun secara manusia, kita seringkali meragukan akan kuasa Allah itu. Kita seringkali, opo yosi, Tuhan mau tolong saya. Aku ini sudah berdosa. Aku ini sudah melanggar perintah Tuhan. Kehidupanku ini sudah tidak berkenan lagi kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan seperti Petrus. Sudah menyangkal Yesus. Tapi Tuhan mau datang. Menampakkan dirinya. Lewat kebangkitannya itu. Membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Tidak cukup hanya Petrus. Nampakkan kepada ke-12 muridnya. Ke-500 orang. Sampai Rasul Paulus. Sebelum Rasul Paulus dipakai Tuhan secara luar biasa. Kalau kita tengok kehidupan yang lama. Paulus seorang yang tidak berkenan pada Tuhan. Paulus seorang yang raja tega. Mensiksa jemaat-jemaat anak-anak Tuhan. Tapi tatkala Tuhan panggil, Tuhan lakukan perkara yang besar. Mereka bisa diubahkan. Kalau kita sudah retreat pada saat itu, kita sudah dengar sendiri. Pada mungkin Jumat Agung. Kalau kehidupan dari Bapak Freddy. Kebetulan kami juga dekat ya, mulai saya kecil kenal dengan Ko Freddy. Kalau kita lihat, nggak mungkin seorang Ko Freddy bisa jadi hamba Tuhan. Saudara-saudara sudah saksikan kesaksian dari Pak Freddy. Peminum berat, penjudi berat. Tapi kalau Tuhan mau hampiri anak yang sudah rusak. Tapi kalau Tuhan mau panggil dia,
mau menampakkan dirinya, memanggil anaknya. Tuhan sanggup mengubahkan dari yang tidak baik menjadi baik. Amin. Oleh sebab itu, mari pagi hari ini, saya tidak tahu pelanggaran apa yang Bapak, Ibu, Saudara yang sudah lakukan. Dosa apa yang merintangi berkat Tuhan itu ada hadir? Saya teringat ke-13 saudara-saudara kita yang baru dibaptis hari Jumat. Dia sudah mengambil satu keputusan yang tepat. Dia mau mati bersama Yesus. Dibaptiskan. Masuk ke dalam air. Yang tadinya mati. Bukan secara fisik. Tetapi apa yang sudah perbuat kehidupan yang lama pada saat dia keluar dari tempat baptisan. Dia mulai mengalami kehidupan yang baru. Kehidupan yang dibangkitkan. Kalau Bapak Gembala sebelum mereka masuk di dalam kolam baptis. Ada pesan firman Tuhan yang katakan. Harus berpakaian Kristus. Tentunya pesan firman Tuhan itu bukan hanya khusus untuk 13 yang akan dibaptis. Tapi pesan firman Tuhan itu untuk kita semua jemaat GPDI Jajak. Amin. Oleh sebab itu mari jangan sia-siakan pengorbanan Yesus. Jangan sia-siakan kebangkitan Yesus. Biarkan kehidupan kita, apapun aktivitas Bapak, mungkin anak-anak kita masih di dalam studi. Kalau kemarin waktu acara retreat, ada satu pergumulan yang dialami mungkin untuk anak-anak remaja. Dia sampaikan kalau kehidupan anak muda sekarang, kehidupan yang strawberry. Strawberry, betul nggak? Kalian anak-anak masih muda? Strawberry. Strawberry itu apa sih? Lunak. Coba, nggak ada strawberry itu misalkan yang Bapak Ibu Saudara pites, mental, nggak ada. Jangankan masuk di juicer. Coba tanya dengan Ibu Ina. Kalau stroberi di jus, masuk mental seperti bal bekel itu. Enggak lah. Lemah. Tetapi walaupun kalian hidup di dalam sekarang satu edisi namanya itu stroberi. Kalau anak muda itu kan wah gaul kata-katanya ya. Kalau orang tua itu katanya apa? Hotdog katanya. Hotdog apa? Ditumpuk-tumpuk. Ya kan, ada dagingnya, ada sosisnya. Tapi anak muda sekarang gaul kata-katanya. Strawberry, rapuh. Setiap ada masalah, cepat ngambek. Tidak ada satu tough. Oleh sebab itu pagi hari ini. Dengan kasih Kristus, hai anak-anak muda. Benar, kamu hidup di lingkungan stroberi. Tapi kamu punya warna tersendiri. Pada saat itu saya katakan dalam acara tanya jawab. Boleh kamu dikatakan anak-anak yang di edisi stroberi. Tapi kamu harus punya warna tersendiri. Waktu itu saya katakan, anak-anak muda, hormati orang tuamu.
Hormati orang tuamu. Karena janji firman Tuhan, tatkala kamu menghormati orang tua, umurmu akan diperpanjang. Dan kamu akan diberkati. Kamu akan diberkati. Oleh sebab itu, kamu takut kepada Tuhan dulu yang pertama. Kamu hormat kepada orang tua. Apapun kesalahan orang tua, kamu wajib menghormati. Kamu wajib mengampuni. Karena apa? Pengampunan, kalau tadi kita sudah nyanyikan. Pengampunan itu apa? Bisa memulihkan hal yang tidak baik menjadi baik. Oleh sebab itu, mari kita mau lanjut di dalam ayat yang ke-20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari orang mati. Sebagai apa? Yang sulung dari orang yang telah meninggal. Kalau tadi Adam sebagai orang pertama yang mewariskan satu DNA atau gen. Manusia kan ada gennya ya. Seorang anak pasti akan mewarisi gen orang tuanya. Tapi firman Tuhan katakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari orang mati. Amin. Pagi hari ini kita harus percaya. Kita harus yakin. Yesus yang sudah telah mati, Yesus yang setelah dikuburkan, hari yang ketiga, hari ini kita rayakan sebagai hari kebangkitan Tuhan Yesus. Amin. Kita mau pegang ini kebangkitan ini. Kita mau pegang hal yang benar. Ini memang benar-benar Tuhan Yesus bangkit. Kalau kita baca ayat-ayat berikutnya. Kalau Yesus tidak bangkit, apa jadinya kita? Kita tetap hidup dalam dosa. Firman Tuhan katakan, kita menjadi orang yang paling malang. Kalau tidak ada kebangkitan. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Lewat kematiannya. Tapi Tuhan berikan satu kebangkitan. Dan kebangkitan itu Tuhan Yesus sudah menang. Kita harus yakini itu. Jangan ragu. Saya rindu pagi hari ini. Kebenaran itu iya dan amin. Kebenaran itu iya dan amin. Dan kebenaran itu tidak akan hilang. Benar ya benar. Nah, Tuhan juga sudah karuniakan DNA itu untuk kita semua. Kita menjadi orang yang diampuni, tetapi bukan hanya diampuni saja, tetapi Tuhan memberikan satu anugerah yang terbesar. Bahwa kita dibenarkan. Nah, kalau Tuhan sudah berikan kita menjadi orang yang benar, bagaimana kita bisa memelihara kebenaran itu? Kalau tadi ada kematian Tuhan Yesus di atas Kalvari sehingga Tuhan mengampuni kita. Kita harus jaga, hargai pengorbanan Tuhan Yesus. Tapi pagi hari ini, hari yang ketiga yang kita rayakan, kebangkitan Tuhan Yesus. Ini sesuatu kebenaran yang kita sudah terima. Kita harus yakin sebagai anak-anak Tuhan. Tapi seringkali iblis mengkorek-korek
telinga kita. Saya berpesan juga kepada 13 saudara kita. Kita perlu doakan mereka. Jangan sampai keputusan yang dia sudah ambil, mau mati bersama Yesus, tetapi dia mulai ragu karena bisikan-bisikan iblis. Kamu sok suci aja, kamu masih merokok, kamu masih hidup dalam dosa, kamu masih suka marah-marah, kamu suka sebentak-bentak, bentak mama, bentak papa, bentak suami, bentak istri, bentak anak. Iblis mulai mengkorek-korek. Ingat to kon iku jek ngamukan, ojo sok suci. Itu yang sering kali iblis katakan. Mungkin dalam pekerjaan, wis lah, saiki ku wis ngerti. Lek mari pemiluku sepi. Sepi. Wis ngerti kabeh ku sepi. Itu iblis yang merongrong. Saya pun sering dalam pekerjaan juga gitu. Tapi saya ingat beberapa tahun yang lalu saya sudah sampaikan. Saya ingat kata-kata dari Kotejo. Kotejo ada kesaksiannya. Jangan sampai ngomong sepi. Lek sepi tenanan. Apa yang kita ucapkan itu nanti akan kembali lagi ke kita. Memang mungkin kenyataan yang kita hadapi sepi. Betul gak? Betul, tidak salah. Mungkin kita masih dalam tubuh yang lemah, kita sakit. Kenyataannya sakit kok. Gak sehat, sakit. Mungkin ekonomi kita mungkin sudah diambang kebangkrutan. Mungkin anak-anak kita mungkin sudah tidak hormat lagi, sudah tidak menghargai kita sebagai orang tua. Kenyataannya benar, kenyataannya saat itu. Tetapi saya tadi katakan, kebenaran yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita tidak pernah berlalu. Kecuali kalau kita menyia-nyiakan. Oleh sebab itu, tatkala iblis mengkorek-korek telinga kita mau deklarasikan, Tuhan sudah mati, tetapi Tuhan yang saya sembah bukan hanya sampai mati dan mengampuni saya, tetapi Tuhan sudah bangkit, dan kebenaran itu yang bisa mengubah kenyataan. Amin. Kita mau deklarasikan itu supaya iblis lari. Kalau kita cuman dikileni enak yo. Nah, banyak toh orang-orang tua dulu itu seneng pakai cotton bud, pakai bulu ayam dikileni iso tidur. Ya tidur tenan. Nah, demikian juga iblis. Dikipasi. Sepi yo, sepi. Iya yo sepi. Takon koncone toko sebelah, sepi yo, sepi. Oh, yo sepi kok. Tapi kalau kita punya iman, kita mau deklarasikan. Tuhan sudah memberikan DNA-ku. Aku orang yang sudah dibenarkan. Memang kenyataannya sepi. Tapi Tuhan sanggup mengubah kesepian itu menjadi toko, menjadi rame. Amin. Itu harus kita pegang. Kebangkitan Kristus itu bukan hanya kita rayakan setahun sekali. Wah enak yo Paskah. Kematian Tuhan Yesus, ono baptisan, mari ngono ono retreat. Enak toh yang ketapang indah, iso enak mangan, turu enak, adem iso doa, ya toh. Tapi kebangkitan Tuhan Yesus itu
Kita mau alami hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Bagaimana kita mau berjalan dalam kebangkitan? Kita harus deklarasikan itu. Kalau ada bisikan-bisikan sepi, kita mau tengking dalam nama Yesus. Tuhan yang sudah membenarkan hidupku. Aku mau supaya kebenaran itu boleh dibuktikan dalam hidupku. Karena kebenaran itu sanggup mengubah kenyataan. Amin. Kalau kenyataan itu berubah. Tiap hari, tiap saat, Bapak Ibu pasti berubah. Betul gak? Kenyataan, pagi tadi makan nasi pecel. Benar makan nasi pecel. Nanti siang berubah lagi kan? Bapak Ibu gak mungkin makan nasi pecel lagi. Mungkin nasi rawon, malam nasi soto. Itu kenyataan. Bapak Ibu mungkin sekarang kondisi sehat. Mungkin nanti enggak tahu pegel linu, kaki linu. Kenyataan kan? Betul gak? Kenyataan. Bukan bohong, kenyataan. Kenyataan. Tapi kalau kita sudah dibenarkan, kita bisa deklarasikan. Tuhan sudah berikan kebenaran itu, kebangkitan itu. Tuhan sanggup merubah dari kenyataan apa yang sudah ada, Tuhan bisa sanggup merubah. Asal, ada asalnya. Ini kebenaran, kalau saya bisa berikan ilustrasikan, ini kebenaran yang sudah berikan. Gimana kebenaran ini bisa inline, bisa sejalan. Kalau kebenaran misalkan dia ke sana, kehidupan kita ke sana, enggak pernah ketemu. Kita harus inline, harus klop. Kalau Tuhan sudah berikan anugerahnya itu satu kebenaran, DNA kebenaran, kita juga harus ikut. Ikut apa? Ikut hidup benar. Hidup benar dong. Enggak fair dong. Kalau Tuhan sudah berikan kebenaran itu, kita tidak hidup dengan benar, ya enggak akan ketemu. Tuhan enggak sanggup, enggak bisa merubahkan. Bukan enggak sanggup, tapi Tuhan tidak mau merubah. Kita harus inline. Harus sama-sama, seiring. Oleh sebab itu, kita mau rubah cara hidup kita, cara bicara kita. Kalau kita mungkin, ya maaf ya, mungkin ada seneng yang gosip, ya toh. Gosip itu kan apa? Digosok tambah sip. Ngomong, waduh, apalagi ono koncone sing gosip lagi, tambah 2, tambah 3, tambah 5. Wes rame. Lali. Nah, kalau mungkin kebiasaan kita gosip, kita ingat, Tuhan, terima kasih Engkau sudah membenarkan kehidupanku. Tapi aku enggak cocok. Kalau Engkau sudah memberikan kebenaran itu, aku tetap ngomong gosip terus ya enggak cocok. Itu merupakan alarm. Tuhan, terima kasih Engkau sudah ingatkan aku. Aku mau berubah. Aku enggak mau gosip lagi. Tapi Tuhan rubahkan aku. Aku boleh menjadi saksi. Tadinya gosipin, enggak tahu gosipin gembalanya, enggak tahu gosipin siapa. Tapi sekarang bukan gosipin gembala lagi. Tapi mulai datang, ayo ke gereja ya. Jok lali, melok retreat yo. Itu Tuhan rubah. Kalau tadinya mungkin, kalau ada istri-istri yang takut suami, kebalik ya. Biasanya suami-suami takut istri. Ya kan? Suaminya ngomong sekali, tembak langsung. Ada ilustrasi kemarin ya. Suaminya tunduk, dia tunduk.
Atau istrinya tunduk, ya tunduk. Sebabnya situ lebih ndek, situ lebih dur, tunduk terus. Nah, itu loh. Jadi seringkali kehidupan kita maunya dibenarkan. Kita sudah mewarisi. Kita sudah menjadi orang yang diampuni dan sudah dibenarkan. Tapi dari kitanya sendiri tidak mau merubah kehidupan kita ini hidup yang benar. Cara kita, pergaulan kita, anak-anak muda, kalian mungkin di lingkungan yang mungkin, mungkin anak-anak yang mungkin yang suka merokok, bahkan yang minum kemarin waktu itu dibahas di retreat ya. Kalian jauhi. Gak perlu kalian langsung, woi bertobatlah kamu, kalau tidak bertobat kamu akan mati. Ya salah, itu tidak bijaksana. Jadi kalian harus punya warna sendiri. Mungkin dalam pekerjaan kita sudah melakukan hal-hal yang tidak baik dengan cara-cara yang tidak benar. Tapi kalau kita mau belajar, Tuhan, thank you Jesus. Engkau sudah angkat aku dari orang yang berdosa sehingga aku mendapat pengampunan. Aku menjadi orang yang dibenarkan. Tetapi aku mau hidup, belajar dan belajar. Hidup dengan benar. Amin. Itu harus menjadi tekad kita. Kalau kita mau hidup kita dipelihara, hidup kita diberkati. Perkara harta, kemarin juga disinggung oleh Pak Freddy, itu merupakan bonus. Bonus. Udahlah, kalau kalian hidup benar, rumah tangga benar, pekerjaan benar, semua benar, selaras dengan kebenaran yang Tuhan sudah berikan. Saya jamin, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Amin. Itu kita harus yakini. Oleh sebab itu pagi hari ini, saya rindu kita semua. Kita harus menghormati karya penebusan Tuhan Yesus. Tapi kita harus pegang kebangkitan Tuhan Yesus itu yang sudah membenarkan kehidupan kita. Cara-cara hidup kita yang lama, Tuhan sudah rubahkan menjadi hidup yang dibenarkan. Dan saat itu kalau Bapak Ibu pegang kebenaran itu, apapun yang Bapak Ibu hadapi, pergumulan apapun, kesusahan apapun, ekonomi yang separah apapun, kalau kita mau selaras dengan kebenaran itu, kenyataan itu sanggup Tuhan rubahkan lewat kebenaran. Kebenaran itu pasti mengubahkan kenyataan. Itu kehidupan kebangkitan yang kita harus alami hari demi hari. Jangan hanya setahun sekali. Kita merayakan, wah senang Paskah. Wah datang ya ke Paskah, pasti. Nanti pulang dapat telur. Bukan itu. Kehidupan kebangkitan, kebenaran dari kebangkitan itu kita mau alami. Setiap saat, setiap hari. Karena kita tahu, tadi saya katakan, kenyataan hidup itu selalu berubah, selalu berubah. Hari ini sepi, hari ini rame, besok sepi, hari ini lagi rame. Itu kenyataan hidup. Tapi kebenaran yang Tuhan sudah berikan itu tidak pernah sirna. Apabila kita memelihara, kita harus memahami karya Tuhan itu begitu besar. Oleh sebab itu mari makna dari Paskah
kebangkitan. Kebangkitan lepas dari maut. Kemenangan menjadi bagian kita. Kemenangan dari hari, dari waktu ke waktu. Kemenangan itu terus ada dalam kehidupan kita. Sehingga kita dengan yakin tiap hari sebelum kita buka toko, sebelum kita ke kantor, sebelum kita ke sekolah, mungkin kita sebagai pengajar. Kita mau deklarasikan, Tuhan terima kasih buat pengampunanmu. Mungkin kemarin aku sudah berbuat dosa. Dosa kecil, dosa besar. Tetap dosa. Tapi Tuhan sudah ampuni aku. Terima kasih kalau Tuhan sudah bangkit. Tuhan sudah membenarkan hidupku. Saat ini aku akan menghadapi kenyataan-kenyataan. Tetapi saya yakin dan percaya kenyataan itu, kebenaran itu bisa merubah kenyataan yang ada. Amin. Oleh sebab itu, mari kita pegang. Rugi Bapak Ibu kalau cuma setahun sekali merayakan kebangkitan Yesus. Saya mau hidup saya tiap hari merayakan kebangkitan itu. Karena kita tahu kebenaran itu bisa mengubah kenyataan. Amin. Apapun mungkin Bapak Ibu mengalami satu kondisi yang kurang baik. Tidak tahu itu kesehatan, tidak tahu itu keluarga, tidak tahu itu perekonomian, pekerjaan. Saya tidak tahu. Memang itu kenyataan. Saya tidak mau memungkiri kenyataan itu. Tetapi percayalah, Tuhan sudah karuniakan kebenaran itu. Dan kita mau yakin, kita harus yakin dan yakin bahwa kebenaran itu akan merubah kenyataan. Saya yakin dan percaya kalau kita mau berjalan, kita mau deklarasikan kebenaran itu hari demi hari. Tuhan akan pulihkan, perekonomian Bapak Ibu akan pulihkan. Amin. Jangan terus kebawa dari bisikan-bisikan iblis. Jangan mau kita dikileni ya, kalau orang bilang ya, telinga kita sama iblis. Istalah ojo aneh-aneh ta. Firman Tuhan ya firman Tuhan, tapi kiyo memang keadaannya sepi ki. Satu putaran ya tetap sepi. 2 putaran tambah sepi. Ayo. Pagi hari ini kita mau bangkit. Tuhan sudah berikan kebenaran itu. Kita mau belajar mulai hari ini. Hidup benar. Terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak. Dan anak sebaliknya kepada orang tua. Dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam kesehatan, dalam perekonomian. Apapun pergumulan Bapak Ibu. Kalau pagi hari ini kita mau deklarasikan, Tuhan Engkau sudah berikan kebenaran itu kepadaku. Dan aku mau hidup benar. Selerasi, inline dengan kebenaran itu. Saya jamin, besok pagi, tidak lama, Bapak Ibu mungkin pulang dari gereja ini, buka toko lagi dalam nama Yesus. Engkau kirimkan pembeli-pembeli. Oh haleluya. Saya tiap pagi, saya berlutut sama istri saya. Saya tidak luput doa. Tuhan, tolong Tuhan. Aku tidak mampu berjalan sendiri. Aku tidak sanggup. Aku mau mengandalkan Engkau. Saya tiap hari mendoakan. Saya doa. Saya sudah terbiasa. Saya terbiasa. Mungkin Bapak mungkin tergelitik ya. Saya tiap pagi itu doa apa? Saya doakan customer saya. Customer saya yang belum bayar, Tuhan tolong berkati. Supaya dia bisa bayar. Harus doakan. Kirimkanlah pembeli-pembeli.
Doakan barang-barang Bapak Ibu, doakan. Saya selalu berdoa pagi itu. Mungkin kelihatannya konyol ya. Ngapain sih doakan barang? Loh itu berkat dari Tuhan. Kita harus doakan. Oleh sebab itu mari kita mau belajar. Kita bawa dalam doa sebelum kita melakukan aktivitas kita. Kita mau doakan. Saya tidak sanggup Tuhan, saya butuh Engkau, saya andalkan. Mungkin Bapak Ibu yang membuka toko, Bapak Ibu yang membuka depot, Bapak Ibu yang membuka apapun aktivitas, mungkin seleb atau mungkin sarang walet. Gak apa-apa, gak dosa kok. Tuhan kirimkan walet-walet itu supaya bisa ngiler, supaya banyak. Gak apa-apa. Loh, Tuhan bisa adakan loh. Bapak Ibu mungkin yang buka toko, doa sebelum Bapak goreng, sebelum Bapak masak. Ambil waktu sebentar, sejenak, doa. Tuhan, aku mau membuka depotku ini. Tuhan kirimkan orang-orang yang lapar, yang kepingin makan pangsit mie, yang mau pengen makan rujak. Tuhan sanggup menggerakkan itu. Karena apa? Apa yang Bapak Ibu kerjakan kalau sesuai dengan firman Tuhan, itu pasti Tuhan akan pelihara. Apapun aktivitas. Loh, jangan sungkan sama Tuhan. Tapi ingat, hidup kita harus benar. Kalau enggak benar, minta jegang-jengking, ya podo ae. Itu loh. Kita boleh doa, minta, kirim pelanggan-pelanggan yang baik. Pertemukan orang-orang yang baik. Supaya bisa mengadakan transaksi dengan kami semua. Itu kelebihannya kita jadi anak Tuhan. Tuhan care dengan kita. Tuhan sangat care. Daripada kita cuman gerundel aja. Nyalakno pemerintah. Setelah pemilu ini kok sepi. Jadi ini satu putaran kok ya sepi aja. Lebih baik kita doa, sujud sama Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, Engkau berkati aku. Kirimkan pembeli-pembeli Tuhan. Yang tadinya apapun barang-barang Bapak yang tidak laku, Tuhan sanggup kirimkan pembeli. Amin. Amin Bapak Ibu. Kalau Bapak mau tahu bisnis saya, ada barang saya itu yang sudah ulang tahun ke-10, ke-15 tahun itu ada loh Bapak, Ibu. Lah barang saya nggak bisa seperti barang baju, kalau baju bisa diobral. Ada yang sudah ulang tahun 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Tapi saya tiap pagi berdoa, Tuhan, Engkau tolong Tuhan. Engkau sanggup mengirimkan pembeli. Saya mau saksikan, minggu lalu sebelum saya berangkat hari Kamis, itu mungkin barang saya sudah hampir 20 tahun ya, nganggur di gudang. Tiba-tiba ada customer yang WA saya. Ini sudah expired ini, sudah absolute ini. Saya bilang, nih aku punya, tapi udah absolute. Saya kasih harga khusus ya. Oh ya, kamsia. Kirim. Itu, sudah tidak ada harganya. Di pembukuan sudah gak ada, 20 tahun gak ada dong. Saya nggak tahu dulu kulaannya saya berapa. Tapi Tuhan sanggup. Saya tatkala dikasih tugas sama Bapak Gembala, rasanya
Jujur aja, abot. Saya mau berbicara apa? Saya sudah siapkan hari demi hari. Sudah saya siapkan, tak sobek meneh, ganti meneh. Sampai tadi pagi saya bangun jam 2. Saya mau bicara apa Tuhan? Saya tidak ada apa-apanya. Saya pengen Tuhan, Engkau berbicara langsung. Saya rindu sesuai tema Retreat 2024. Kita harus berbuah dan berbuah. Oleh sebab itu, pagi hari ini, mari kita harus bangkit. Bangkit dari keterpurukan. Jangan kita terus mau dirongrong dengan segala apa yang tidak berkenan pada Tuhan. Ingat, hargai penebusan Tuhan. Hargai, Tuhan sudah memberikan satu hidup dalam kebenaran. Kita mau jaga. Oleh sebab itu, untuk kita dapatkan kebenaran itu, kita harus selaras, kita harus inline dong. Kita harus hidup benar. Belajar. Bukan berarti saya ngomong begini, hidup saya 100% benar. Enggak. Saya pun tiap hari harus belajar. Itu kenyataan. Oleh sebab itu, kalau kita tidak pernah mendoakan aset-aset kita, ya bisa aja mau laku. Tapi lebih baik. Tapi kita jangan gerutu, Tuhan, iki wis 20 tahun loh Tuhan, aku mungkin kegenapan loh besok laku. Ya jangan diancam Tuhan dong. Tuhan gak bisa diancam. Jangan Bapak Ibu Saudara, aku sudah dengar loh ya, taitanon loh Tuhan, lek gak rame berarti firman Tuhan niku ngapusi aku loh. Jangan. Harus Bapak Ibu harus merubah diri sendiri. Introspeksi. Apakah aku sudah benar? Apakah aku menjadi suami yang benar? Apakah aku menjadi istri yang benar? Apakah aku menjadi anak yang benar? Yang hormat kepada orang tua? Harus koreksi dulu dong. Kalau kita hidup benar, hidup sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan sudah menjamin. Tuhan sanggup merubah. Kebenaran itu merubah dari kenyataan. Amin. Oleh sebab itu, mari dengan kasih Kristus kita mau. Kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, mampukan aku untuk hidup selaras dengan Engkau. Aku rindu hidup inline dengan kebenaran yang sudah berikan. Saya undang pemain musik. Haleluya. Haleluya. Saya rindu pagi hari ini ada pemulihan dalam hidupku. Kita rindu pekerjaan kita dipulihkan. Kita rindu ekonomi kita dipulihkan. Amin. Tapi Tuhan mau, kita mau selaras dengan apa yang Tuhan sudah berikan untuk kita semua. Oleh sebab itu mari, makna kebangkitan itu, biarlah kebangkitan Tuhan Yesus itu, kita mau boleh berjalan hari demi hari. Kita boleh merasakan kasih Allah itu. Haleluya. Mari kita merayakan kebangkitan itu. Kita harus menjadi orang-orang pemenang. Kita mau angkat pujian yang riang-riang ya. Allah bangkit, oke? Allah bangkit. Haleluya. Haleluya.
Mari kita nyanyi lagu ini. Tuhan Engkau besar. Tuhan, Kau sungguh besar. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Katakan Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesona. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di dalam. Mari kita bersyukur. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesona. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau selalu bersyukur kepadaku Haleluya. Kami bersyukur di pagi hari ini Terima Tuhan. kasih. Kalau kami boleh merayakan hari kebangkitan Terima Tuhan. kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sudah bangkit. Tuhan yang hidup. Amin. Kami menyembah Tuhan yang hidup. Ya. Kami bersyukur Tuhan. Engkau yang sudah memberikan kehidupan kepada kami. Yaitu kehidupan, keselamatan untuk jiwa kami. Untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau mati dan bangkit untuk menyelamatkan Amin. jiwa kami. Haleluya. Untuk mengampuni dosa kami ya Tuhan. Biarlah jiwa kami bersyukur pada pagi hari ini. Dan kami bersyukur lewat firman-Mu untuk membawa kami sidang jemaat untuk tetap berharap kepada Amin. Tuhan. Puji Tuhan. Untuk mengandalkan Engkau. Karena kami tahu Tuhan yang hidup. Tuhan yang sanggup menolong semuanya. Amin. Apa yang kami inginkan, apa yang kami rindukan, apa yang kami doakan dengan iman kami. Tuhan mendengar dan Tuhan menyambut, mengabulkan semuanya ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang hidup, yang berkuasa, bekerja dalam setiap hati kami. Amin. Sehingga kami boleh memegang firman-Mu dan Engkau akan mengenapkan firman-Mu Ya, benar, dalam Tuhan. setiap kehidupan kami sidang jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu yang hidup, yang berkuasa akan menghidupkan iman kami. Untuk kami tetap berharap kepada Tuhan yang Amin. hidup, Tuhan yang sudah bangkit ya Tuhan. Biarlah firman-Mu Engkau meteraikan dalam setiap hati kami. Sehingga setiap hati kami Haleluya. setiap hari untuk Puji melakukan kehendak-Mu dan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Di dalam Tuhan. nama Tuhan Yesus Kristus Dalam kami nama Yesus, haleluya. Amin.